Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel Ibu Diah Hastuti. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan kita ini, kita tetap bisa termotivasi untuk produktif dan bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen waktu itu, dan bagaimana untuk bisa memanage waktu supaya bisa memotivasi produktivitas diri kita? Nah, mari kita bahas bahwa pada dasarnya yang perlu kita ketahui tentang manajemen waktu ini adalah kunci dari manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi kita untuk bisa mengatur waktu agar kita bisa lebih produktif. Terus, bagaimana sih supaya motivasi kita ini bisa menjadi kuat? Baiklah, motivasi yang kuat itu kalau berdasarkan beberapa riset dari literatur yang ada, ada 3 skill utama, yaitu awareness, yang kedua arrangement, dan yang ketiga adaptation. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu saja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu ini, yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa menyusun jadwal kita dengan baik setiap harinya. Nah, menyusun ini artinya adalah skill yang arrangement. Nah, sekarang mungkin kita akan berpikir, saya kan sudah mencoba membuat jadwal untuk sehari-hari, tetapi ya tetap saja banyak yang tidak terlaksana, banyak yang tertunda, belum sempat untuk dikerjakan. Padahal sudah dibuat jadwal sedemikian rupa. Yang kemudian pada akhirnya membuat kita bertanya-tanya, ini salah saya di mana ya? Nah, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana ya, yang bisa kita lakukan dan akan berpengaruh. Apa ya itu? Nah, solusi pertama yang bisa dilakukan adalah kita tetap membuat jadwal. Memang kita sudah mencoba untuk membuat jadwal kan ya? Nah, tapi sekarang coba jadwal ini untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk seperti apa sih? Yaitu dalam bentuk checklist. Jadi, ini yang pertama harus kita lakukan ya. Kita harus membuat checklist. Nah, sekarang kita akan tulis kegiatan apa yang akan kita lakukan dan juga batas waktunya. Misalnya, hari ini kita punya jadwal kegiatan ekstrakurikuler misalnya, selama 1 jam. Kemudian, kita mempunyai juga tugas lainnya. Misalnya, mengerjakan tugas matematika, PR matematika, atau PR-PR yang lain. Nah, ini semuanya sebaiknya kita susun secara urut, sesuai waktunya, dan bisa juga kita susun sesuai prioritas. Kemudian, di samping jadwal kegiatan yang sudah kita susun ini, checklistnya ya jangan lupa. Hal selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuat kotak kecil tempat kita memberi checklist kalau kegiatan ini sudah dilakukan. Nah, ini hal yang kedua ya. Jadi kita akan membuat kotak-kotak untuk bisa kita checklist. Kemudian selanjutnya kita membuat kotak di sebelah checklist untuk mencoret si checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika kita memberi checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Nah, hal ini juga bisa membuat kita semakin bertambah semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain, karena hal ini akan membuat kita lebih fokus.
Yang pertama dengan prioritas kegiatan. Yang kedua, ini akan membuat kita disiplin dengan tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa menjadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan tentu saja ini juga terbukti dengan banyaknya riset dan eksperimen yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh banyak peneliti. Selain hal itu, yang bisa kita lakukan adalah untuk bisa memberikan reward kepada diri kita sendiri. Nah, reward yang seperti apa sih yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri? Secara psikokitagis, manusia akan mengikuti setiap tindakan yang memunculkan konsekuensi positif. Nah, misalnya, tindakan kita itu menghasilkan konsekuensi yang positif. Kemungkinan besar, maka kita akan melakukan hal itu lagi, kegiatan itu lagi. Misalnya, kita melakukan sesuatu A, misalnya kita belajar. Karena ada PR, karena ada tugas, besok kita akan ulangan, malam ini kita belajar misalnya. Yang konsekuensinya, saya akan mendapatkan nilai bagus dari hasil kerja saya. Nah, kita akan melakukan ini terus-menerus kalau hasil yang kita dapatkan itu bagus. Nah, dampak seperti inilah yang akan berpengaruh pada konsekuensi positif. Jadi intinya adalah bahwa secara tidak langsung kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena kita tahu setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan mendapatkan reward-nya. Setelah semua kegiatan misalnya ya selesai sesuai dengan batas waktunya, kita sudah bisa mengerjakan atau kita sudah bisa menyelesaikan PR kita, semuanya sudah selesai tepat waktu, kita bisa menggunakan sisa waktu yang ada, kemudian untuk istirahat, misalnya untuk membuat entertainment, bisa dibuat untuk hiburan, atau kita bisa main HP dan seterusnya. Nah, pada hari ini misalnya ya, kita bisa menyelesaikan tugas sekolah. Kita sudah menyelesaikan PR matematika. Kita sudah belajar bahwa besok ada ulangan IPA. Kita sudah mempelajarinya. Nah, kita sudah mengerjakan semua itu tepat waktu sesuai yang sudah kita jadwalkan. Nah, begitu semuanya selesai, pada malam hari kita bisa bersantai-santai, kita bisa main apa yang kita suka, kita bisa tidur lebih cepat misalnya. Nah, itu yang kita maksudkan dengan reward yang bisa kita berikan untuk diri kita. Nah, demikian tentang motivasi, bagaimana kita menggunakan waktu, memanage waktu, supaya kita bisa melakukan hal yang produktif dengan cara membuat jadwal waktu kita, memanage waktu kita untuk hal-hal yang positif. Dengan demikian maka selesai pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.